Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama hari ini kita akan mempelajari bab pertama. Judulnya adalah hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Jadi kenapa namanya itu hidrokarbon? Karena tersusun dari dua kata, yaitu hidro dan karbon. Hidro merupakan singkatan dari hidrogen yang kita tahu ya, dia itu unsur paling sederhana yang ada di bumi dengan nomor atom 1. Kemudian ada karbon. Karbon juga kita tahu dia merupakan unsur, seperti itu. Jadi kenapa sih kita penting sekali gitu untuk mempelajari hidrokarbon? Karena hidrokarbon ini banyak sekali penerapannya di kehidupan sehari-hari. Misal, sebagai pengisi tabung gas LPG, terus sebagai pengisi korek api gas, atau yang lebih sering banget kita pakai gitu, ada di bahan bakar kendaraan, bensin kayak gitu. Sedangkan yang lebih kompleks lagi gitu, senyawa hidrokarbon itu bisa diturunkan lagi nanti menjadi protein, karbohidrat, lemak, minyak. Itu semua tuh tersusun dari atom-atom karbon yang saling berikatan, seperti itu. Sebelum bahas lebih jauh mengenai hidrokarbon, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama si atom karbon gitu, karena di hidrokarbon ini pemeran utamanya adalah si karbon, dan jangan lupa dengan hidrogen juga gitu. Jadi karbon-karbon saling berikatan, sedangkan elektron sisanya nanti dia akan berikatan dengan hidrogen, seperti itu. Yang pertama ini ada atom hidrogen nih di nomor 1. Atom hidrogen itu memiliki nomor atom 1, sehingga jumlah elektronnya ada 1 juga. Itu karena jumlah elektronnya 1, jadi si hidrogen ini mampu berikatan sebanyak 1 gitu, karena butuh 1 elektron dari atom lain, seperti itu. Kemudian ada yang tadi kedua, selain hidrogen ada karbon. Nih karbon, kita tahu dia ada di golongan 4A. Golongan 4A. Dia punya nomor atom sebanyak 6. Karena punya nomor atom 6, jadi dia punya elektron sebanyak 6. Itu konfigurasi elektronnya gimana? Berarti 2,4. Nah, elektron terluar yang mampu berikatan dengan atom lain, yang butuh berikatan dengan atom lain gitu agar stabil, adalah sebanyak 4 gitu. Nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Nih, atom C memiliki nomor atom 6 dengan jumlah valensi 4 tadi. Ini didapat dari karena dia nomor atomnya 6, maka jumlah elektronnya ada 6. Konfigurasi elektronnya adalah 2,4. 2 ini di kulit yang paling dalam, dia udah stabil, jadi nggak akan berinteraksi dengan elektron-elektron di luar. Sedangkan yang mampu berinteraksi dengan elektron-elektron luar adalah sebanyak 4 gitu. Makanya jumlah valensinya di sini disebutkan nilainya 4. Kemudian yang kedua, atom C memiliki jari-jarian kecil. Ini disebabkan karena tadi kita lihat di SPU yang tadi, si atom karbon ini dia letaknya paling atas. Paling atas ini merupakan ukuran atom yang paling kecil dari satu golongan yang lain gitu. Karena yang lain memiliki nomor-nomor atom yang lebih besar. Kalau nomor atomnya lebih besar, berarti jumlah kulitnya juga akan semakin besar gitu. Sedangkan atom karbon ini cuma memiliki 2 kulit gitu. Sedangkan yang lain ke bawah lama-lama dia punya 3 kulit, 4 kulit, 5 kulit, seperti itu. Nah, karena jari-jarinya kecil, si atom C ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan C lainnya gitu. Jadi karena dia ukuran atomnya kecil, jari-jarinya kecil, dia mampu berikatan kovalen dengan sangat mudah gitu dengan atom C lainnya. Nih, ada 4 atom karbon. Terus karena si atom karbon ini kan punya 4 elektron ya, dan untuk menjadi stabil dia harus butuh 4 elektron lain gitu. Nah, cara termudah si atom karbon ini stabil adalah dengan berikatan dengan atom C yang lainnya gitu. Sini. Nah, untuk
selanjutnya nanti akan kita pelajari gitu. Selanjutnya ada yang keempat, dapat membentuk rantai karbon dengan jenis yang banyak tadi. Karena si karbon ini mampu berikatan kovalen dengan C yang lainnya, maka struktur karbon yang terbentuk itu sangat banyak kayak gitu. Misal ada yang rantainya lurus, ada lagi di sini misal berikatan lagi, nanti di sini dia punya cabang lagi, atau misalkan mau lurus aja, itu bisa gitu. Nanti untuk penamaannya seperti apa, penamaannya akan kita pelajari gitu di slide selanjutnya. Nah, tadi kan kita tahu ya, si karbon ini punya jumlah elektron 4, dia mampu berikatan kovalen dengan atom karbon lainnya. Nah, struktur-struktur yang terbentuk dari ikatan-ikatan antar karbon itu mampu membentuk struktur yang sangat banyak gitu, mampu membentuk senyawa yang sangat banyak gitu, yang sangat kompleks. Struktur yang terbentuk itu bisa dua. Yang pertama, dia bisa rantainya terbuka, yang kemudian rantainya tertutup. Rantai terbuka gimana? Rantai terbuka ya begitu, berarti jumlah C yang berikatan terbuka, lurus aja gitu, lurus atau bercabang, bisa bercabang juga tapi terbuka, nggak tertutup. Nah, kalau tertutup dia nanti ngebentuknya seperti ini, C, 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 saling menutupi satu sama lain gitu. Sedangkan yang terbuka dia kebuka aja gitu, nggak saling bertutupan kayak gitu. Nah, di rantai tertutup itu ada dua, yaitu senyawa aromatis dan senyawa siklik. Nah, untuk kedua senyawa ini, senyawa aromatis dan siklik, kita akan mempelajari di bab selanjutnya, di kelas selanjutnya juga gitu. Nah, di kelas yang sekarang, di bab sekarang yang kita pelajari adalah yang rantai terbuka gitu. Rantai terbuka ini dibagi menjadi dua. Ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Yang jenuh itu merupakan alkana, yaitu C, 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 yang saling berikatan tapi ikatannya tunggal gitu. Sedangkan yang tidak jenuh dia terbagi jadi dua. Yang pertama ada alkena, yang kedua ada alkuna. Alkena ini ikatan antar C yang bisa rangkap, gini rangkap kalau si alkena rangkap 2, sedangkan alkuna rangkap 3 gitu. Nah, kalau alkana dia cuma tunggal aja ikatannya. Nah, ya, tunggal ya. Tunggal. Dan yang kita pelajari hari ini adalah khusus alkana aja. Di pertemuan selanjutnya kita mulai bahas alkena, alkuna gitu. Jadi ingatnya kalau jenuh dia alkana nih. Jenuh, tunggal, alkana. Ingatnya kamu kalau sendirian lama-kelamaan jenuh kan ya. Beda kalau misalkan kita berdua, bertiga gitu. Kalau dia berdua, bertiga kan jadi ada teman ngobrol nih, jadi nggak jenuh gitu. Sedangkan kita kalau sendirian lama-kelamaan akan jenuh, ingatnya gitu. Jadi kalau satu dia jenuh, kalau rangkap dia tidak jenuh. Yang pertama kita bahas adalah alkana. Apa itu alkana? Alkana merupakan setiap atom C mempunyai 4 elektron valensi yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom lain yang digambarkan sebagai tangan. Gitu. Jadi kan kita tahu ya, atom karbon itu punya 4 elektron valensi seperti ini. Nah, 4 elektron valensi ini bisa kita gambarkan sebagai tangan. Maksudnya adalah si elektronnya ini bisa kita tulis garis, 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 garis gitu. Yang penting jumlahnya adalah sebanyak 4. Jangan lupa 4 karena si karbon ini punya elektron valensi sebanyak 4 gitu. Nah, tadi dia bilang si atom C ini dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom lain gitu. Jadi misal pertama C, kalau C-nya 1 nih kita belajar C1 dulu nih. Kalau misalkan C-nya 1 berarti kan tadi ya hidrokarbon, ada hidrogen ada karbon gitu. Jadi kalau dia C-nya 1 berarti sisanya dia harus berikatan dengan
hidrogen agar stabil gitu. Nah, hidrogen kan juga cuma punya satu elektron, jadi cuma punya satu tangan aja gitu untuk berikatan gitu. Nah, kita lihat ini jumlah C-nya ada berapa? Ada 1. C1, karena 1 jadi nggak wajib untuk ditulis. Selanjutnya ada atom apa lagi? Ada hidrogen. Berapa jumlah atomnya? Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kita tulis CH4. Seperti itu. Nah, misal gimana kalau C-nya ada 2? C-nya 1. Terus C misal 1, 2, 3, 4 berikatan sama C yang lain kan ya, dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom C yang lain. Itu jadi kita tulis C. Nah, si C yang kedua ini kita tulis C1 misal, ini C2. Nah, C2 ini juga harus punya 4 tangan gitu. Tangannya mana aja? Pertama, 1 nih. 1 ini kan udah berikatan. Terus 2, 3, 4 gitu. Nah, sisanya yang tidak berikatan dengan atom C, dia akan berikatan dengan atom hidrogen gitu. Tulis hidrogen, 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 hidrogen. Nah, dari rumus struktur yang seperti ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi pertama C1 nih, ini C1 ya. C1 kan kita punya berapa hidrogen nih? Ada 1, 2, 3. Ditulis hanya berjumlah 3. Nah, di sini ada tangan lagi. Di sini ada tangan. Ada tangan. Di sini ada tangan. Berarti kita tulis tangan. Nah, sekarang C2. C2 di sini. C2 di sini kita tulis C mengikat berapa jumlah atom hidrogen? Ada 1, 2, 3 gitu. Bisa kita tulis H3 gitu. Nah, lebih kalau misalkan ditanya rumus nyawanya, berarti C-nya ada berapa nih? 1, ada C1, ada C2. Berarti C2. Hanya kita lihat ada 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi C2H6. Seperti itu. Seperti itu ya. Ingat, jadi atom karbon itu harus punya 4 tangan. Jadi kalau misalkan disuruh melengkapi struktur atau menuliskan rumus struktur, dilihat lagi jumlah tangan dari atom karbonnya gitu, jumlahnya 4. Tadi kan kita belajar C1, C2 ya, jumlah C-nya 1, jumlah C-nya 2. Nah, sekarang gimana kalau 3? Kalau 3 ya sama aja berarti C ngiket C ngiket C. Sisa tangannya ngiket atom hidrogen gitu. Kita persingkat lagi, ini C1, ini C2, ini C3. C1 berarti ada CH3 strip, C2 ada C, hanya jumlahnya ada 1, 2, cuma 2, berarti kita tulis CH2 gitu. Strip lagi, C3 ada mengikat 1, 2, 3 gitu, CH3 gitu. Ini disederhanakan lagi jadi 1, 2, 3 C3H 3 tambah 2 tambah 3 jadinya 8 gitu. Nah, kalau misalkan ditanya rumus struktur berarti jawabnya ini atau ini. Kalau yang ditanya adalah rumus senyawa berarti jawabnya adalah ini, rumus senyawa. Yang atas itu adalah rumus struktur gitu, rumus struktur gitu. Boleh pilih mau yang langsung
langsung seperti ini atau yang sebelumnya nggak apa-apa, tapi karena kan si atom C ini mampu berikatan dengan atom C lainnya sebanyak-banyaknya gitu ya. Untuk mempersingkat biasanya langsung ditulis ke cara kedua tadi gitu. Jadi langsung CH3, CH2, CH, CH3, terus cabang CH3 gitu. Nah, si atom C yang berikatan ini kan sangat kompleks ya bentuknya. Seperti apa? Nggak tahu juga elektron sebelah mana yang akan berikatan dengan atom C lain gitu. Makanya kemungkinan si atom karbon ini untuk membentuk cabang itu bisa gitu. Misal ini C4 berarti lurus-lurus aja kan ya. Ini H, 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 H. Nah, kalau misalkan si C ini mau si C terakhir mau di bawah gini bisa nggak? Bisa aja, cuma nanti penamaannya yang berbeda gitu. Kalau penamaannya berbeda berarti strukturnya juga berbeda, senyawanya berbeda, dan kegunaannya juga berbeda gitu. Jadi si atom karbon ini selain membentuk ikatan lurus aja nih, dia juga bisa membentuk cabang kayak gitu. Ini rantai utamanya, ini cabangnya kayak gitu. Misal yang lebih panjang lagi ya. Misal si alkana ini mau ngebentuk CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH3. Ini ada cabang sebanyak 2, bisa nggak? Bisa gitu. Karena kita di alam kan nggak pernah tahu ya si atom karbon ini akan berikatan dengan elektron yang sebelah mana gitu, dengan elektron di atom karbon lain yang sebelah mana, kita nggak pernah bisa memprediksi kayak gitu. Kayak gitu, paling nanti penamaannya aja yang berbeda. Kayak gini bisa nggak strukturnya kebentuk? Bisa aja gitu. Nah, untuk penamaan alkana ini diatur. Ada yang namanya IUPAC. IUPAC merupakan singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry gitu. Jadi untuk penamaan alkana ini diatur oleh lembaga yaitu IUPAC gitu. Nah, pertama, nama alkana sendiri diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusun dan diakhiri dengan akhiran "ana" gitu. Misal, jumlah atom C1 awalannya itu met, berasal dari kata methyl, artinya anggur gitu, karena si metana ini banyak ditemukan di anggur. Rumus molekulnya CH4, namanya metana. Jadi kalau jumlah C-nya ada 1, namanya adalah metana gitu. Misal kan tadi atom C1 dia mampu berikatan sebanyak 4 ya dengan atom hidrogen yang lain gitu. Berarti CH4 nih. Dari mana? Dari ini. Rumus struktur yang ini. Namanya adalah, kalau strukturnya begini berarti metana gitu maksudnya. Nah, untuk C2 untuk jumlah atom C-nya 2, awalannya adalah et, berasal dari kata alto, artinya terbakar, karena si etana ini senyawa hidrokarbon yang sangat mudah terbakar gitu, karena jumlah atomnya sedikit, jadi kemampuan berinteraksinya juga sedikit gitu. Kemampuan berinteraksinya semakin besar juga gitu, karena mudah untuk bereaksi. Nah, jumlah atom C2 itu namanya etana. Itu jumlah atom C-nya 2, etana. C, H nih, atau CH3, CH3. Di rumus strukturnya berarti C-nya 2, hanya ada 6. Itu namanya etana.
Nah, sedangkan jumlah atomnya 3, dia namanya awalannya adalah prop, berasal dari propion, artinya lemak. Jadi si propana ini banyak ditemukan di lemak gitu. Namanya adalah propana gitu. Nah, kalau jumlah atom C-nya 3, penamaannya adalah jadinya propana gitu. Nah, sedangkan 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 10 namanya butana. Kalau 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana gitu. Jadi misal ada misal ada rumus struktur CH3, CH2, 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 CH3. Kita lihat nih jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah atom C6 berarti namanya adalah, kita lihat 6. Namanya adalah heksana gitu. Jadi ini namanya adalah heksana. Gitu maksudnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk penama, kan kita tadi ya, si atom C ini tuh mampu gitu berikatan dengan atom C lain, bisa rantai lurus, bisa rantai cabang gitu. Yang penting dia terbuka gitu. Karena kalau misalkan tertutup, nanti ada bab sendiri yang membahasnya gitu. Gimana tata caranya kalau misal namain gitu unsur-unsur hidrokarbon. Yang pertama, jika strukturnya rantai lurus tak bercabang, di depan nama tersebut diberi huruf N. Misal CH3, CH2, CH2, CH3. Ini kan jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah atom C-nya ada 4, namanya adalah butana. Nah, karena dia rantai lurus, jadi sebelum butana ditulis N gitu. N ini adalah singkatan dari normal. Artinya dia normal-normal aja gitu, nggak ngebentuk cabang gitu. Jadi lurus aja, depannya ditambahin N, artinya adalah normal gitu. Misal CH3, CH2, 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 CH3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah atom C6 kan namanya adalah heksana. Berarti di depan ditambahin N, terus heksana. Gitu. Selanjutnya, jika bercabang, ditentukan dahulu rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai atom karbon terpanjang, dan diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Gitu. Hapus dulu. Ya, tadi kan kalau misal si atom karbonnya ini rantai lurus aja. Nah, gimana namanya kalau dia rantainya bercabang gitu. Misal C, 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 C. Oh, ini aja ya langsung. Biar mudah gitu. CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3 gitu. Yang pertama, ditentukan dahulu rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai atom karbon terpanjang. Nah, kita hitung di sini ada C1. Ini deh. Dari sini ya, misalnya kita ambil yang lurus aja. Berapa jumlahnya? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom karbon. Misal kita mau ambil yang bawah nih, dari bawah sini. Boleh nggak? Boleh aja. Gitu.
Nah, diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, kita lihat dulu nih jumlah atom C-nya. Kalau misalkan dari bawah, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5 gitu. Kan aturannya adalah rantai utama tadi merupakan rantai atom terpanjang. Karena sama-sama 5, jadi boleh nih ngambil yang mana aja yang digunakan sebagai rantai utama gitu. Misal, untuk mempermudah, jadi kita ambil yang rantai lurus aja. Untuk mempermudah, kita ambil yang rantai lurus aja ya. Ini ditulis ulang. CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Gini ya. Nah, untuk mempermudah, berarti kita ambil yang rantai lurus aja gitu, karena ngitung dari bawah pun tadi jumlahnya sama-sama 5 gitu. Nah, dan diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Paling dekat dengan cabang. Nah, untuk penomoran itu bisa dari kiri, nih bisa dari sebelah kiri atau dari kanan. Harus aturannya adalah yang paling dekat dengan cabang. Kita lihat yang paling dekat dengan cabang adalah sebelah kiri, karena kalau misalkan kita hitungnya dari kiri, berarti C yang ini nomor urutnya 1, yang ini 2, 3, 4, 5. Di cabang ini ada di nomor 2 gitu. Sedangkan kalau kita hitungnya dari sebelah kanan nih, sebelah kanan berarti nomor satunya dari sebelah kanan kan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dari kanan, si cabangnya ini ada di nomor 4 gitu. Jadi kita ambil yang paling dekat, yaitu nomor 2 gitu, yang paling kecil yang kita ambil gitu. Selanjutnya caranya adalah menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Menetapkan ya, rantai utama. Menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Ini gugus kan tadi ada rantai utama, ada rantai cabang. Yang nggak masuk ke rantai utama, dia dijadikan sebagai cabang gitu. Ini CH3 ini dia adalah cabang. Sedangkan yang atas, yang panjang, dia sebagai rantai utama gitu maksudnya. Gugus cabang pada alkana umumnya merupakan alkil. Alkil itu apa? Alkil itu merupakan alkana yang kehilangan satu atom hidrogen, karena dia udah dipakai untuk berikatan dengan atom C induk gitu. Jadi kan C itu harusnya CH4 ya, dia berikatan dengan 4 atom hidrogen. Tapi si alkil ini karena dia berikatan dengan C yang induk, jadi ininya hidrogennya berkurang 1, berarti dia berikatan sama C yang lain, kayak gitu. Makanya pengertiannya adalah alkil merupakan alkana yang kehilangan 1 hidrogen gitu. Nama gugus alkil disesuaikan dengan nama alkananya dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Misal C1 kan C1 itu metana. Tadi aturannya mengganti akhiran ana dengan il. Kita ganti ananya jadi metil gitu. Nah, kalau C-nya ada 2, C2H6, awalnya kan etana. Berarti jadinya etil gitu. Ditulis ulang ya, berarti C1 kan awalnya metana, jadi metil. C-nya 2, awalnya etana, diganti karena dia jadi cabang, namanya etil. Gitu. Sedangkan C-nya 3, berarti propana jadi propil. Gitu. Begitu seterusnya. Kalau butana jadi butil, pentana jadi pentil, kalau heksana jadi heksil, kalau heptana jadi heptil, oktana jadi oktil,
nonana jadi nonil, dekana jadi dekil gitu. Terus ya, hapus. Rantai utama gitu. Aturan selanjutnya, urutan penamaannya adalah pertama, nomor cabang. Kita lihat cabang di sini, cabangnya kan CH3 nih. Ada di nomor 2. Kita tulis 2. Terus strip, tulis strip, nama cabang. Kita tahu ya, cabangnya kan di sini, jumlah atomnya ada, jumlah atom C-nya ada 1. Tadi penamaannya awalnya metana jadi metil gitu. Metil. Strip rantai utamanya adalah kita hitung jumlah atom C-nya di rantai utama ada 5. Berarti si 5 itu namanya adalah pentana gitu maksudnya. Atau 2 metil pentana gitu. Pentana ini merupakan rantai utama gitu. Sedangkan 2 metil artinya ada metil di atom C yang nomor 2 gitu. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, cabang disebut sekali tetapi diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya. Maksudnya gini. Ini hapus dulu ya. Maksudnya itu kalau ada cabang yang sama tapi jumlahnya lebih dari 1 gitu. Ini misal. Ini hapus dulu. Misal ada CH3, CH2, CH3. Ini CH3 dan CH3 gitu. Tadi aturan pertamanya adalah kita harus cari yang digunakan sebagai rantai utama. Nih, kelihatan ya ini rantai utama karena rantai yang paling panjang. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk penomoran, ingat dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Berarti yang paling dekat dengan cabang kan sebelah kiri nih ya. Karena kalau dari sebelah kanan, si cabangnya akan di nomor 1, 2, 3. Nah, kalau dari kiri kan di nomor 2 gitu. Jadi, kita pakai penomoran yang sebelah kiri. Gitu. Nah, sisanya berarti kan menjadi cabang nih. Cabang. Nah, ini kan dia karena cabang C1 itu namanya metil. C1 juga namanya metil. Gitu. Nah, untuk urutan penamaan nomor cabang, kita lihat cabangnya ada di nomor 2,3. Pokoknya yang cabangnya sama harus digabungin gitu. Tinggal ditambahin koma. Karena dia ada koma ini menunjukkan jumlah yang lebih dari 1 gitu. Berarti 2,3 strip nama cabang. Kan tadi jika cabangnya itu lebih dari 1 yang sama, nih, satu cabang yang sama, cabang disebut sekali. Cuma disebut sekali aja nih, metil. Nggak perlu metil, tetapi di depannya diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya gitu. Angka Latin menunjukkan jumlahnya. Kalau 2 kan kalau 1 itu mono, nggak wajib ya untuk ditulis. Nah, kalau 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta gitu. Nah, karena ini jumlah atom C-nya ada 2 di soal, di contoh, berarti 2 itu namanya kan di nih. Di. Jadi bisa kita tulis di sini di 2,3 strip dimetil
nama rantai utama. Kita tahu ya rantai utamanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah pentana. Berarti 2,3 strip dimetil pentana. Seperti itu. Nah, untuk latihan lebih lanjut, bisa lihat video selanjutnya. Gitu, ada contoh latihan soal dari tata nama alkana. Kalian bisa lebih pelajari di situ.